Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bolehkah memindahkan hewan kurban ke daerah yang lain? Jadi misalkan ada orang korban itu di daerah desa A misalkan, berhubung desa A ini yang korban sudah banyak, terus hewan korban tersebut dipindah ke desa yang lain, itu boleh apa tidak? Jawab, boleh, baik hewan tersebut sudah disembelih atau belum disembelih. Keterangan ini diambilkan dari kitab 1 Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 242. Yang kedua, kitab Ismitil Ain halaman 78. Soal yang nomor 2, bolehkah menjual tanduk atau kikil dalam kurung teracak? Menurut bahasa Jawa, teracak kaki kambing atau kaki sapi dari hewan korban wajib untuk ongkos orang yang mengurusnya. Jadi tanduknya dijual atau kakinya dijual, uangnya untuk ongkos orang yang mengurus korban tersebut. Itu boleh apa tidak? Jawab, tidak boleh, sekalipun dari hewan korban sunnah. Jadi hewan korban, meskipun korban sunnah atau korban wajib, itu tanduknya atau kikilnya tidak boleh dijual terus untuk ongkos orang yang mengurusnya, tidak boleh. Keterangan ini diambilkan dari kitab 1 Hasyiah Al-Bajuri juz 2 halaman 311. Yang kedua, kitab I'anat Thalibin juz 2 halaman 333. Soal yang nomor 3, jika hewan korban yang diserahkan pada seorang kiai kemudian dijual, apakah orang yang berkorban mendapatkan pahala? Ini korban berupa kambing yang sudah belum disembelih, diberikan kiai, terus belum disembelih terus dijual, karena akadnya kan diberikan dalam keadaan hidup terus dijual, jadi tidak disembelih. Itu orang yang berkorban mendapat pahala berkorban apa tidak? Jawab, tidak, karena syarat korban harus disembelih. Jadi hewan hidup diberikan pada sang kiai, terus sang kiai menjualnya, itu yang korban tidak mendapat pahala korban, karena syarat berkorban itu hewannya harus disembelih. Keterangan ini diambilkan dari Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 236. Soal yang nomor 4, apakah sah berkorban atas nama anak kecil yang sudah meninggal? Jadi anak kecil yang sudah meninggal, terus orang tuanya berkorban atas nama anak yang sudah meninggal masih kecil, itu sah apa tidak? Jawab, tidak sah, namun ada pendapat yang mengesahkan.
Keterangan ini diambilkan dari kitab Mughnil Muqtad juz 4 halaman 292 sampai 293. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bolehkah memindahkan hewan kurban ke daerah yang lain? Jadi misalkan ada orang korban itu di daerah desa A misalkan. Berhubung desa A ini yang korban sudah banyak, terus hewan korban tersebut dipindah ke desa yang lain, itu boleh apa tidak? Jawab, boleh, baik hewan tersebut sudah disembelih atau belum disembelih. Keterangan ini diambilkan dari kitab 1 Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 242. Yang kedua, kitab Ismitil Ain halaman 78. Soal yang nomor 2, bolehkah menjual tanduk atau kikil dalam kurung teracak? Menurut bahasa Jawa, teracak kaki kambing atau kaki sapi dari hewan korban wajib untuk ongkos orang yang mengurusnya. Jadi tanduknya dijual atau kakinya dijual, uangnya untuk ongkos orang yang mengurus korban tersebut. Itu boleh apa tidak? Jawab, tidak boleh, sekalipun dari hewan korban.